Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Saat ini gue berada di Pesona Kahuripan 9. Dan di video kali ini gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman yang kemarin komen-komen. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau dijawab di komen kan terbatas ya. Nah, makanya di sini yang gue inget pertanyaan-pertanyaannya nanti kita bahas untuk pertanyaan teman-teman. Jadi di saat KPR itu sudah tidak ada keraguan lagi. Pokoknya pantang terus channel gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Mudah-mudahan informasi yang nanti akan gue berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini ada beberapa pertanyaan nih yang kemarin ada yang nanya siapa ya. Jadi untuk BI checking seperti apa gitu kan, untuk biar kita tahu BI checking kita bagus atau enggak seperti apa. Nah kita bahas tentang BI checking dulu nih. Jadi kalau BI checking itu sebenarnya untuk kita lebih pastinya ya paling enggak teman-teman harus cek ke OJK-nya. Atau teman-teman pengen yang online nih, nah tinggal buka aja di Google, cari aja di pencarian pendaftaran SLIK OJK online. Nah di situ teman-teman nggak harus datang ke OJK, teman-teman bisa daftar di situ. Cuma waktunya nggak langsung hari itu. Jadi dia menunggu. Jadi lihat nomor antriannya. Misalkan di bulan September ini ada nggak di situ nomor antriannya. Kalau September penuh berarti geser ke bulan berikutnya. Misalkan di bulan Oktober nih. Nah tinggal di mana yang kosong. Nah teman-teman di situ tinggal pilih di situ. Nanti diarahkan dari tim OJK-nya gitu. Kalau untuk teman-teman yang lebih pastinya. Cuma kalau gue biasanya kalau ngecek BI checking seseorang bagus atau enggaknya sih sebenarnya nggak harus cek OJK juga sebenarnya bisa lah. Jadi kalau BI checking itu yang pertama itu ya jadi ini berlaku untuk yang subsidi nih ya, subsidi sama komersil karena bedanya cuma sedikit kok. Kalau BI checking mah sebenarnya sama aja. Jadi kalau teman-teman yang sudah menikah ya suami istri dan sudah satu kartu keluarga berarti berlaku tuh suami istri. Jadi ada yang pertama itu ada yang penting tidak pernah ada kredit macet. Ya, yang penting tidak ada kredit macet. Yang kedua riwayat pembayarannya juga bagus. Nah, seperti apa nanti kita bahas. Yang ketiga masih punya cicilan atau enggak. Nah, kita bahas yang pertama. Jadi yang pertama ini kalau BI checking, misalkan gini, pernah nggak teman-teman punya cicilan nih ke bank, leasing, kartu kredit, pinjaman online yang tidak dibayarkan? Nah coba pikirin dulu kira-kira ada nggak ya nama saya pernah dipinjam nggak sama temen ya. Nah kalau misalkan nggak ada berarti nggak ada kredit macet tuh. Terus pasangannya kira-kira ada nggak seperti itu, tanyain dulu. Karena ngaruh kan kalau sudah menikah satu kartu keluarga pasti ngaruhnya dua-duanya. Nah tanyain kalau masih single sih enggak ya. Kalau masih single itu usia 21 sampai dengan 45 misalkan. Nah itu udah misah sama orang tua tuh 21 itu BI checking udah sendiri. Nah jadi gitu pernah nggak ada kredit macet? Ingat-ingat dulu tuh. Nah kalau misalkan ada, nih pernah ada kredit macet, cuma sudah diselesaikan. Misalkan di 2 tahun yang lalu, sudah diselesaikan dua tahun yang lalu. Nah itu kalau sudah diselesaikan ada surat lunasnya itu nggak masalah. Jadi pernah call 5, itu namanya call 5 tuh kalau kredit macet. Cuma sudah diselesaikan nggak masalah. Cuma gimana kalau yang belum diselesaikan? Misalkan sisanya cuma 100.000 ataupun 200.000, cuma nggak dibayar-bayarin tuh. Nah gimana caranya? Berarti bayarin dulu, selesaikan dulu. Setelah selesai, kalau kredit macet, nunggu 6 bulan sampai dengan 1 tahun baru boleh KPR tuh. Jadi boleh, yang pernah call 5 boleh, cuma perlu waktu. Kalau teman-teman sabar, yang penting jangan kredit apa-apa dulu. Itu sudah berjalan, sudah bagus, nggak ada kredit mulus, nah teman-teman bisa kok punya rumah. Gitu. Nah yang kedua, riwayat pembayaran. Nah riwayat pembayaran juga ngaruh, misalkan gini, di 1 tahun ke belakang ini teman-teman punya cicilan atau enggak nih? Yang ke bank, leasing, kartu kredit, pinjaman online. Ada nggak tuh, misalkan gini, bulan 1 harusnya tanggal 10 nih jatuh tempo. Cuma bayar tanggal 20. Bulan 1 telat, bulan 2 telat, bulan 3 telat, bulan 4 telat. Lunas nih barangnya nih, cuma selalu telat itu call 3 tuh. Apalagi call 3 deret, nah itu perlu waktu. Bisa nggak ngambil rumah KPR? Bisa, cuma perlu waktu. Jadi misalkan sekarang masih berjalan nih cicilannya, kalau bisa dari sekarang jangan sampai telat.
yang sudah berjalan dendanya lunasin, terusnya yang mulai dari sekarang itu pembayarannya jangan sampai lebih dari jatuh tempo. Terus saja, nanti kalau sudah 3 bulan ke depan teman-teman boleh ngajuin tuh. Jadi mesti sabar, kalau itu kan ada proses lagi di call 3 ini bisa masuk apa enggak nih. Kalau memang sekarang udah bagus, dia 3 bulan, 6 bulan ini bagus, biasanya bisa kok. Itu kalau call 3. Ada juga call 2. Call 2 itu yang kadang telat, kadang enggak, kadang telat, kadang enggak. Nah itu call 2 tuh, bisa nggak tuh? Itu mah bisa, cuma perlu waktu. Jadi perlu waktu sekitar 2-3 bulanan, itu bisa kok KPR. Kecuali teman-teman punya kendala, punya call 5, cuma nggak diselesaikan, itu nggak bisa. Sampai kapanpun nggak akan bisa bersih, itu tetap masih kedetek di OJK-nya gitu. Jadi kalau emang ada call 5, selesaikan. Tapi pernah call 5, sekarang udah nggak ada masalah, itu udah bisa kok gitu. Jadi itu untuk yang BI checking tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini rumah subsidi sama rumah komersil sebenarnya bedanya cuma ini. Jadi kalau rumah subsidi itu misalkan gini, nggak ada kredit macet, riwayat pembayaran juga bagus. Cuma saat ini masih punya pinjaman yang dianggap bank besar gitu. Misalkan teman-teman punya pinjaman berapa nih? Oh 2 juta. Nanti dilihat lagi, bisa ACC nggak nih? Bisa aja. Cuma lihat lagi usianya berapa sama tanggungannya berapa, penghasilannya berapa. Gitu. Jadi nanti timbang, oh ini terlalu besar nih, nggak bisa nih. Paling nggak yang di bawah 2 juta ataupun 1,5 juta ke bawah deh, kalau untuk rumah subsidi masih aman. 1,5 juta ke bawah masih aman deh, apalagi nggak punya cicilan gitu. Jadi kalau emang mau ngambil rumah subsidi, kalau bisa jangan nyicil dulu. Nah itu untuk yang subsidi. Kalau yang komersil bedanya apa? Boleh punya cicilan yang 5 juta sebulan, yang ibaratnya 50 juta sebulan juga nggak masalah, selama memang penghasilannya cukup gitu. Kalau rumah subsidi ada batas maksimal tuh, kalau misalkan punya kreditannya lebih dari 2 juta, nah itu nggak bisa tuh. Jadi lunasin dulu, setelah lunas itu baru boleh KPR subsidi. Tapi kalau memaksakan, nggak akan bisa. Tapi kalau rumah komersil, itu boleh. Nah itu jadi ada 3 tuh kalau untuk BI checking. Yang pertama, tidak pernah ada kredit macet. Ya, kalau yang memang ada kredit macet, selesaikan dulu. Terus yang kedua, riwayat pembayaran juga kalau memang punya cicilan itu harus bagus pembayarannya. Yang ketiga, punya cicilan atau enggak yang sekarang masih berjalan. Nah kalau memang itu semuanya nggak ada kendala, berarti BI checkingnya bagus. Gitu. Jadi checking itu salah satu persyaratan untuk teman-teman bisa KPR rumah. Karena kalau rumah itu dia harganya di atas 100 juta, nah BI checking memang harus bagus. Karena BI checking itu adalah salah satu karakter seseorang di saat bank ingin melihat karakter seseorang untuk kredit. Nah dia tinggal lihat riwayat kreditnya aja. Gitu. Misalkan dia pernah punya kreditan motor, bayarnya aja telat mulu gitu kan, apalagi ini rumah. Terus ya misalkan dia pernah punya kredit, dia punya pinjaman 500 ribu. 500 ribu aja nggak dibayarin, apalagi yang rumah gitu kan yang lebih dari 100 juta. Makanya BI checking itu adalah salah satu karakter. Jadi kalau bank melihat seseorang itu dari karakter, dari BI checkingnya aja. Gitu. Kalau memang dia nggak ada masalah dengan BI checking itu pasti mudah lah, pasti di ACC. Cuma bukan sekedar BI checking aja di saat punya rumah itu, bukan sekedar BI checking bagus, bukan. Karena ada 3 tuh, ada data diri harus bagus juga, data kerja harus bagus juga. Untuk data diri dan data kerja nanti kita lanjut ke episode selanjutnya aja. Jadi di episode kali ini mungkin yang bisa gue jawab pertanyaan teman-teman ini tentang BI checking. Nah misalkan ada yang belum jelas, boleh langsung konsultasi aja ke nomor gue di 08 567 33 16 33. Boleh teman-teman konsultasi dulu. Sudah konsultasi dan teman-teman ingin survei, nah datang ke sini. Gitu. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan informasi yang gue berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Salam dari gue Dedi Bedol, salam dari Hilman, salam dari Pesona Khoripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat survei, datang ke lokasi, jangan lupa pasportnya bertemu dengan Dedi Bedol.